Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Landstalk. Kita masih lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Mas Andi. Nah, dari Kontras sendiri tadi kita sebenarnya udah sedikit menyentuh soal substansi Mas Andi, tapi bisa dijelaskan lagi sebenarnya poin-poin mana yang dicatat oleh Kontras yang mungkin dikhawatirkan akan merugikan masyarakat? Ya, saya mungkin akan mencontohkan beberapa pasal ya. Pertama itu berkaitan dengan pasal penghinaan presiden, yang mana pengaturan dari pasal penghinaan presiden ini sebelumnya itu sudah dianulir atau dihapuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006, yang intinya menyatakan bahwa pasal berkaitan dengan penghinaan presiden itu inkonstitusional begitu, karena menurut Mahkamah Konstitusi itu akan mengancam kebebasan berekspresi ataupun pendapat seorang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa jangan sampai berkaitan dengan pasal seperti penghinaan presiden itu ada yang mirip atau serupa di kemudian hari. Begitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, nah sebetulnya dalam konteks ketentuan pasal ini itu original intentnya yang ada di Belanda itu sebetulnya sudah dimaksudkan untuk melindungi ratu. Sedangkan sistem pemerintahan kita itu sangat berbeda dengan Belanda maupun Indonesia pada konteks hari ini. Indonesia itu merupakan mencirikan sebagai sistem pemerintahan yang presidensial begitu, yang artinya presiden memiliki tanggung jawab yang besar. Artinya presiden tidak boleh anti kritik dan juga menerima semua pendapat atau pandangan masyarakat berkaitan dengan kebijakan publik yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat begitu. Ya, apakah memang saat ini Anda melihat pemerintah dan juga DPR itu melihat celah agar di mana masyarakat tidak bebas untuk mengawasi bagaimana RKUHP ini akan disahkan? Apakah Anda melihat itu? Iya, tentu kami ada kekhawatiran ya bahwa RKUHP ini seperti undang-undang Omnibus Law yang mana proses legislasi itu dilakukan secara cepat sekali begitu. Nah, kekhawatiran kami itu tampak dari ketertutupan informasi dari RKUHP itu sendiri. Nah, selanjutnya sebetulnya bisa saja ketika adanya ketertutupan informasi ini kemudian baru diserahkan kepada DPR menjelang adanya pengesahan dari DPR, pengesahan dari rancangan undang-undang KUHP itu sendiri. Nah, itu sebetulnya bisa saja terjadi seperti halnya undang-undang Omnibus Law begitu. Nah, dalam kaitannya pembahasan ini, Kontras sendiri apakah memang berusaha berinisiatif dan juga masuk ke DPR untuk bisa melihat akses yang lebih luas lagi, seperti Pak Arsul tadi sempat bilang bahwa sebenarnya Kontras bisa datang untuk meminta langsung? Ya, sejauh ini kami terus membuka komunikasi begitu ke berbagai pihak. Oleh karena draft RKUHP ini ada di pemerintah, makanya kami mengupayakan membuka, mendesak kepada pemerintah untuk membuka akses seluas-luasnya terkait draft RKUHP itu sendiri begitu. Tapi kenyataannya kan justru tidak begitu. Ya memang ke beberapa anggota DPR secara komunikasi kami komunikasi secara lancar begitu. Tapi hari ini dalam konteks pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu tidak membuka sama sekali komunikasi dan juga bahkan draft RKUHP yang terbaru gitu. Baik. Apakah Kontras juga melihat ada dampak negatif nantinya dalam proses ini pembahasan RKUHP kalau tidak dibuka transparan, kemudian selain daripada ketika nanti berlaku dalam prosesnya ini kemudian ada dampak-dampak negatif yang mungkin akan terjadi? Iya, dampak yang terburuk kita akan merasakan iklim selayaknya seperti di era Orde Baru. Di mana kritik pendapat itu bisa dikriminalisasi ataupun dipidanakan secara paksa. Padahal kritik yang diajukan itu untuk memberikan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kritik ataupun pendapat itu merupakan upaya menuntut atau merebut hak-hak seseorang yang dianggap direbut oleh penguasa saat itu begitu. Nah, kami khawatir jika pasal-pasal kontroversial atau pasal-pasal yang dapat memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat ini diteruskan, maka seperti layaknya Orde Baru begitu, kita akan memasuki era-era kekelaman kebebasan berekspresi dan pendapat kita itu begitu direpresi. Baik,
apa upaya dari Kontras juga dan apa yang bisa masyarakat lakukan, Mas Andi, agar RKUHP ini mulai dari proses pembahasannya sampai nanti disahkan itu bisa maksimal, lebih baik begitu, sesuai dengan harapan? Ya, tentu yang bisa masyarakat lakukan terus melakukan pengawasan terhadap proses ini. Bahkan media juga harus terus begitu ya melakukan pengawasan atas proses legislasi yang berjalan. Dan yang ketiga, saya pikir apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya itu sudah sangat baik begitu, melakukan aksi demonstrasi, meminta keterbukaan dan menuntut pasal-pasal yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia itu dapat dihapuskan. Baik. Tapi bukan artinya kita mendukung demonstrasi yang kemudian merugikan masyarakat juga ya, Mas Andi, karena kita ingin RKUHP ini pengawasannya bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, tidak ada yang merugikan, tapi juga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dalam prosesnya juga. Ya, saya pikir ketika pemerintah terus menutup akses informasi berkaitan dengan draft RKUHP, ya tidak ada jalan lain selain untuk melakukan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya. Baik, semoga ini didengarkan oleh pemerintah dan juga DPR. Mas Andi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikian dialog Landstalk kali ini. Kita masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.